Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua hadir kembali menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi seputar Kota Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, jumlah penumpang kapal selama libur Natal dan Tahun Baru naik hingga 91,92%. Tak hanya jumlah penumpang yang mengalami kenaikan, tapi jumlah penumpang yang turun pun juga mengalami peningkatan yang berkisar sekitar 17.333 orang yang naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Parepare mencatat ada sebanyak 21.148 penumpang kapal yang naik selama libur Natal dan Tahun Baru. Kenaikan itu mencapai 91,92% jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yang berkisar 11.019 penumpang kapal. Hal itu diumumkan Kepala KSOP Parepare Triyono saat menggelar upacara apel penutupan Posko Nataru 2021-2022 pada Senin 10 Januari 2021. Tak hanya penumpang naik, penumpang turun juga mengalami peningkatan jumlah penumpang. Saat ini jumlah penumpang turun berkisar 17.333 orang. Jumlahnya naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar 15.000 penumpang. Jumlah penumpang naik selama Posko Nataru sebanyak 21.148 orang. Mengalami kenaikan sebesar 91,92% dari tahun lalu hanya sebanyak 11.019 orang. Nah, jumlah penumpang turun selama Posko Natal dan Tahun Baru di Parepare sebanyak 17.333 orang. Mengalami peningkatan sebesar 8,40% dari tahun lalu hanya sebanyak 15.990 orang. Ada sebanyak 14 armada kapal yang beroperasi dalam pelayanan perjalanan libur Nataru. Selama 22 hari posko gabungan yang digelar, pelayanan aman, tertib, dan lancar. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di saat cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, KSOP Parepare menghimbau kepada perusahaan pelayaran dan masyarakat yang ingin beraktivitas di laut agar selalu mengupdate informasi cuaca. Terkait cuaca buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini dan berpotensi adanya gelombang tinggi di perairan laut, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Parepare terus menghimbau kepada perusahaan kapal dan masyarakat yang beraktivitas di laut agar terus berhati-hati. Khususnya pelayaran kapal, KSOP hingga kini terus memantau info dari BMKG terkait perakiraan cuaca dan berkoordinasi dengan perusahaan kapal yang akan melakukan pelayaran, termasuk nahkoda, operator dan awak kapal barang, penumpang penyeberangan bahkan kapal-kapal nelayan tradisional untuk waspada agar menunda pelayaran jika terjadi cuaca buruk. Hal ini disampaikan Kepala KSOP Parepare Triyono. Ia mengatakan, hingga kini pihaknya masih terus memantau terkait cuaca khususnya di perairan Sulawesi untuk memastikan kapal yang dioperasikan aman untuk berlayar. Selanjutnya, para nahkoda diminta terus mengupdate dan mengikuti informasi perkembangan cuaca dari BMKG atau otoritas pemerintah yang terkait dengan keselamatan pelayaran. Pak di pelayaran sendiri, Pak. Iya, jadi kita selalu mengupdate dari BMKG tentang cuaca. Jadi pada saat cuaca buruk seperti beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, kita selalu memberikan informasi tersebut itu menyampaikan kepada masyarakat dan kepada perusahaan pelayaran, nahkoda kapal untuk lebih berhati-hati dalam hal pelaksanaan pelayaran. Dan ada beberapa kapal juga tentunya yang kapal kecil-kecil, khususnya kapal KLM, kapal takbot atau tongkang yang berlayar itu kita tunda pada saat kegiatan atau pada saat cuaca buruk. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, satu lagi warung kopi yang ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Rumah Kopi Amal yang berada di Jalan Abu Bakar Lambogo kini telah hadir dengan berbagai macam aneka rasa kopi yang tak kalah nikmatnya. Satu lagi, warung kopi yang ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Rumah Kopi Amal yang berada di Jalan Abu Bakar Lambogo kini grand opening mulai Minggu malam 9 Januari 2022 kemarin. Tak hanya sebagai tempat bersantai yang nyaman, Rumah Kopi Amal juga menyuguhkan berbagai aneka rasa kopi yang tak kalah nikmat. Robusta dan Arabica menjadi beberapa di antaranya. Inspirasi itu kita bikin untuk membantu juga program-program pemerintah yang mana memang bagaimana supaya meningkatkan perekonomian selepas pasca pandemi. Ruang akustik di Rumah Kopi Amal juga menjadi salah satu hiburan untuk pengunjung dengan menampilkan band-band lokal di kota Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, rombongan Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangkep melakukan kunjungan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare untuk melakukan studi tiru terkait sistem perekrutan tenaga kerja harian lepas. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare pada hari Senin kedatangan tamu dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan kerja terkait kesejahteraan tenaga harian lepas. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangkep Nurdin Mapiara bersama 12 anggota yang tergabung Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangkep. Kepala Dinas Damkar Parepare menyambut para tamu anggota DPRD Pangkep dengan hangat, didampingi para pejabat dan staf Dinas Pemadam Kebakaran Kota Parepare. Kunjungan kerja DPRD Pangkep ke markas Kesatria Biru Kota Parepare untuk bersilaturahmi, sekaligus diskusi dan sharing informasi tentang sistem pengrekrutan tenaga kerja harian lepas. Baik, kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangkep yang bermitra dengan Damkar. Yang saya bisa ambil dari sini adalah masalah tenaga harian lepas. Mulai dari mekanisme yang ada luar biasa, karena di sini ada analisa jabatan untuk menempatkan saudara kita yang masuk TAL. Kemudian ada perdanya, kemudian penempatan personil yang ada di Damkar sini tidak melebihi daripada mekanisme atau aturan yang ada, yaitu sekitar 6 orang, 7 orang dalam satu kendaraan. Itu yang menjadi hasil saya di sini, pertemuan saya, dan insya kami implementasikan nanti di kabupaten saya. Semoga bisa melalui khususnya analis jabatan untuk menempatkan orang dan termasuk penggajiannya, ya paling tidak di bawah upah minimum regional. Saya kira seperti itu. Selain itu, usai melakukan dialog bersama, Dinas Pemadam Kebakaran mengajak para anggota DPRD untuk melihat langsung personil dan perlengkapan damkar Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Raker awal tahun 2022 dilaksanakan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Parepare untuk menetapkan kebijakan Akpai Parepare yang akan dilakukan di tahun 2022 yang bekerja sama dengan Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenak Parepare. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AKPAI menggelar rapat prarapat kerja atau raker awal tahun 2022 di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba baru-baru ini. Selain menggelar rapat praraker, AKPAI Parepare juga ikut serta dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti yang ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam rapat yang dipandu langsung Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenak Kota Parepare Hasan Basri menyampaikan partisipasi AKPAI sangatlah besar bagi Kementerian Agama. Selain dihadiri Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenak Kota Parepare, kegiatan itu juga dihadiri pengawas guru PAI Kota Parepare.
Hasan Basri mengatakan, rapat praraker ini dilakukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan Akpai Parepare yang akan dilakukan di tahun 2022 bekerja sama dengan Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenak Parepare, dan hasil dari rapat ini, kebijakan-kebijakan program kerja yang telah dirancang di rapat praraker akan dibicarakan selanjutnya di Kota Parepare. Alhamdulillah, Akpai dalam hal ini dalam tingkat DPD Akpai Kota Parepare ikut serta memeriahkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-70 Kota Parepare, sekaligus melaksanakan prarapat kerja DPD Akpai Kota Parepare tahun 2022. Ini adalah bentuk partisipasi yang sangat besar bagi Kementerian Agama dari Akpai, karena kami selalu ingin memajukan Akpai di Kota Parepare, sehingga apapun kegiatan di Kementerian Agama, Akpai itu selalu kita libatkan atau ikut serta berpartisipasi. Jadi jangankan kegiatan-kegiatan di Parepare, di tingkat provinsi seperti ini yang memang jauh dari wilayah Parepare, ikut serta kita sewa bis. Kita dibantu bis oleh Umpar, Universitas Muhammadiyah Parepare, untuk mengikuti kegiatan ini dari beberapa unsur guru agama, yaitu guru agama dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan juga didampingi oleh pengawas SMP, SMA, SMK. Beberapa kerja ini hanya pra, jadi pra ini mau kita lakukan di sini untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan selama tahun 2022 di Akpai kerjasama dengan PAIS Kemenak Kota Parepare. Jadi kebijakan-kebijakan itu ada program kerja sudah dirancang di sini, kemudian akan dilanjutkan nanti di Parepare pada minggu ini, Januari 2022 ini. Artinya bahwa sudah ada jelas arah, sudah ada program rancangannya, draftnya, tinggal kita lanjutkan nanti pada rapat kerja besar Akpai kerjasama dengan PAIS Kemenak Kota Parepare. Jadi dilakukan di sini karena mereka terlanjur beberapa puluhan orang guru PAIS hadir di acara Hari Amal Bakti ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil melampaui target nasional terkait kepemilikan administrasi kependudukan. Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare di tahun 2021 kemarin secara umum telah melampaui target rata-rata nasional. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu di ruangannya. Adi Hidayah Saputra menjelaskan, untuk target perekaman KTP elektronik yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil sebesar 95% tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare berhasil merealisasikan 99% lebih dari total wajib KTP elektronik. Sedangkan untuk kartu identitas anak atau KIA dari target nasional 30%, Parepare sudah merealisasikan 77%. Sedangkan realisasi untuk kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai dengan 18 tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 100%. Adi Hidayah Saputra menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja-kerja terintegrasi dan kolaborasi dari semua pihak, serta kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pelaporan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi, seperti peristiwa kelahiran, kematian, dan perubahan elemen data lainnya. Hal ini tidak terlepas dari kerja-kerja terintegrasi dan kolaborasi, khususnya peran serta dari Ketua RT, Ketua RW, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan. Juga yang tidak kalah penting adalah kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pelaporan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi, seperti peristiwa kelahiran, kematian, maupun perubahan elemen data lainnya. Pencapaian target yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terlepas dari dukungan semua pihak, dan juga semangat kerja dari operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk kami lakukan layanan jemput bola, layanan on the spot, langsung menyasar kepada masyarakat. Juga kami berikan fasilitas kepada masyarakat, selain untuk datang langsung ke kantor, juga bisa melakukan pengurusan secara kolektif, dan juga kami yang datang ke tempat masyarakat. Di kelurahan maupun tempat-tempat yang disepakati, seperti di sekolah maupun di rumah-rumah warga.
Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut laporan cuaca untuk wilayah Parepare dan sekitarnya. Perakiraan cuaca wilayah kota Parepare dan sekitarnya, edisi Selasa 11 Januari hingga Rabu 12 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada Rabu pagi, cuaca diperkirakan berawan tebal. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut, berada pada angka 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95%, dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Senin 10 Januari 2022 pukul 9:27 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.